Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masuk sesi yang ketiga untuk anak usia 2 sampai 7 tahun. Waktu kita ada 45 menit untuk jawab pertanyaan dan sesi ini. Sejatinya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang di situ nanti akan kita nilai Bapak Ibu ini tipikal orang tua yang seperti apa. Cuma waktunya nggak cukup ya. Mudah-mudahan besok ada waktunya. Tapi besoknya 2 sesi sebenarnya. Dan ada yang linear karena kita akan sedikit menyinggung tadi saya bilang bagaimana ketika anak sudah mulai ada problematika katakanlah problematika diri ya. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, bagaimana jika anak yang sudah lewat 0 sampai 2 tahun, bagaimana mengajarkannya karena sudah lewat kecerdasannya, fokus dan lain sebagainya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kalau memang sudah lewat dari 2 tahun atau 0 sampai 2 tahun, maaf ya, dia masih pada usia golden age. Golden age ini sampai anak umur 7 tahun itu adalah usia keemasan anak. Maka sebenarnya masih bisa. Artinya masih banyak kesempatan bagi kita untuk kemudian menjadikan usia keemasan anak ini dengan sesuatu yang luar biasa seperti Al-Quran dan lain sebagainya. Dan kalau memang ternyata sudah kelewat usia 7 tahun, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala juga tidak tutup kemungkinan. Cuma Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala dia memang ekstra. Karena nanti pada saat umur 7 tahun itu clue-nya lain. Umur 7 tahun itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala fokusnya lain. Sekali lagi 0 sampai 7 tahun ini memang masa-masa anak untuk kasih sayang dan lain sebagainya. Nanti umur 7 tahun itu sudah mulai adalah kedisiplinan. Umur 7 tahun itu nanti adalah clue-nya atau keywordnya itu adalah kedisiplinan. Jadi 0 sampai 7 tahun adalah kasih sayang, 7 sampai 14 tahun itu adalah kedisiplinan. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi saya juga nggak begitu ini kalau memang sudah lewat dari 0 sampai 2 tahun ini umur berapa. Cuma kembali bahwa jangan sampai kita berkecil hati. Kita masih bisa dengan tadi saya katakan untuk melatih fokusnya itu juga banyak games-games yang kemudian simulasi-simulasi yang disesuaikan dengan kondisi anak ya. Nanti kita lihat misalnya nanti umur anak ini 2 sampai 7 tahun, anak sudah mulai dilatih untuk mengancingkan baju, resleting celana, itu melatih motorik dia. Kalau dulu mereka ngegambar-gambar gitu ya, kita tanya gambar apa ini ya, ternyata benang kusut ya gitu aja itu anak 0 sampai 2 tahun nggak apa-apa masih benang kusut kayak begitu gambarnya. Bagus sekali ini gambar benang ya. Atau kalau kita ini kan ini gambar apa? Gambar tikus. Kok gini doang? Oh ternyata tikusnya lagi sembunyi buntutnya doang gitu ya. Itu memang anak lagi begitu biarkan saja. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala kemudian mainan apa yang melatih fokus? Nanti Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala kalau memang lewat dan masih usia sampai 7 tahun ini saya kira banyak puzzle yang itu melatih anak. Puzzle itu melatih akal anak. Bagaimana mencocokkan dia ketika mau masukkan itu, oh ini segitiga atau bulat ya, itu kan kalau misalnya nggak cocok nggak masuk dia. Itu melatih akal, melatih daripada kemampuan berpikir anak ya. Jadi banyak game-game pertama sekali puzzle. Ustaz, bagaimana kalau udah agak lebih besar lagi? Bisa juga dengan apa yang dirakit itu Lego ya. Itu Lego juga melatih dari akal dia. Karena dengan begitu dia akan mencoba bikin apa nih, bikin pesawat atau bikin mobil-mobilan ya.
Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali bahwa ini yang akan melatih anak untuk fokus. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati. Yang kedua, menghadapi kelahiran tentunya kan saat bahagia. Tapi biasanya setelah beberapa saat banyak ibu yang mengalami postnatal depression. Bagaimana pandangan Islam tentang masalah ini, atau istilahnya baby blue di OSI? Masalah ini cukup sering, Ustaz. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tentang masalah depresi setelah melahirkan ini memang karena sesuatu yang baru ya, dari yang sebelumnya dengan rutinitas aktivitas kita yang berbeda, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, terjadi semacam depresi seperti ini. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang pertama yang saya boleh sarankan adalah bahwa peranan orang yang terdekat dengan kita itu penting. Sekali lagi saya katakan, ritme kita setelah melahirkan itu berbeda. Dan itu membuat kita sebenarnya bukan saja kalangan ibu, tapi juga para suami itu ada tekanan tersendiri. Yang biasanya malam, gimana nih malam terbangun ya, mas bikinin dong susu gitu ya, ambilin susu itu, ambil dari freezer, diangetin kalau dan segala macam, kalau memang tidak disusui oleh ibunya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, jadi saya kira perubahan ritme ini tentunya akan berpengaruh. Bagaimana seorang istri yang kecapean, kadang juga minta suami untuk ngegendong, itu kadang sambil merem dia ngegendong. Ya. Jadi saya kira Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, yang pertama adalah bagaimana peran dari orang yang terdekat dengan sang istri atau sang ibu untuk mengurangi daripada depresi. Yang kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, tentunya adalah kita bisa mencari motif. Kita melihat bahwa Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, motif dari kita diberikan oleh Allah anugerah anak ini, kita perlu syukuri. Rasa syukur inilah yang kemudian akan menghilangkan sedikit demi sedikit tekanan yang ada dalam psikologis kita. Kita lihat bagaimana orang yang belum Allah karuniakan anak, maka kita akan bersyukur. Oh ya Allah, kita dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang lain, sahabat kita yang lain begitu berharap. Saya masih teringat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala nanti. Dulu ada seorang abang saya yang ketika menikah itu sempat istrinya karena sedang belajar, maka kemudian mereka tidak ingin untuk punya anak terlebih dahulu. Waktu itu abang kami yang lain sudah nasihati agar tidak usah menggunakan obat penunda kehamilan, karena efeknya adalah kepada rahim daripada sang perempuan. Diambil sebuah artikel dari seorang dokter yang menyatakan biasanya ketika seorang perempuan meminum pil penunda kehamilan, maka akan terjadi kering pada rahimnya 2 kali usia dia menggunakan pil tersebut. Jadi kalau makanya setahun, itu nanti dia akan sulit untuk punya anak 2 kali setahun itu. Sebab ya, karena untuk kemudian merangsang kembali secara genetik, secara hormonal, bagaimana sel telur itu untuk diproduksi lagi. Makanya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, bagi yang berangkat haji dan kemudian agar ibadah hajinya tidak katakanlah artinya tidak haid pada saat kita haji, itu kan biasanya suka minum pil penunda haid. Itu biasanya setelah hajian, maka ritme dari siklus haid ini biasanya agak berubah. Karena kenapa? Karena penyesuaian kembali itu penunda haid. Apalagi ini yang memang untuk tidak hamil. Jadi saya ingat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian dinasehati, tapi itu sudah berjalan beberapa tahun. Jadi saya masih ingat ketika saya akan berangkat haji dari Kairo dulu, kalau telepon ke Indonesia, titip apa Kang dari Saudi? Itu jawabannya satu, titip doa doang Gus, biar cepat punya anak. Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ternyata kadang ketika Allah sudah kasih, itu tadi saya katakan, aduh kok rasanya berat, capek, ya apalagi di sini
segala-galanya yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Ya. Saya dengar tidak ada pembantu kan di sini ya, itu masya Allah ya. Ya. Tapi insya Allah kan kita pengennya juga hadiahnya surga. Kalau yang ringan ya, itu tentunya hadiahnya dipasangin dan bukan surga. Ya. Jadi memang rumah tangga itu berat ya. Kalau yang sederhana itu rumah makan. Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah soal memuaskan psikologis. Anak zaman sekarang punya mainan gadget, tapi konon katanya gadget mematikan kreativitas. Gimana Ustaz? Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala. Besok kita akan inikan lagi, tapi nggak apa-apa. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa jangan sampai gadget ini adalah pelarian karena ketidakmampuan kita untuk memperhatikan anak. Itu yang pertama. Jadi biar anak tenang, jangan sampai benar-benar ya, oke. Kita saudara ya kan. Ini yang pertama itu. Motifnya jangan itu. Jangan sampai bahwa gadget ini adalah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan pil penenang bagi anak. Ya. Yang kemudian kita bisa masak tenang, yang bapak-bapaknya bisa ini tenang ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau tidak kemudian kita perhatikan, gadget itu bisa membuat edik, membuat kecanduan kepada seorang anak. Kalau belum sampai kepada taraf kecanduan, anak itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala biasanya anak itu akan sangat cerdas. Dia akan perhatikan di mana kelemahan ibu dan bapaknya. Kalau ibu dan bapaknya ini lemah, kalau ada tamu, biasanya kalau ada tamu tuh punya handphone. Soalnya tahu kalau nggak dikasih, malu sama tamunya. Iya apa iya? Lemahnya pun dia tahu, walaupun kemudian nggak. Tapi kan kita juga ada tahu kadang, wah ntar apa kata orang, ternyata dibaloknya mananya kita kan, karena ada perasaan takut seperti itu. Tapi anak jadinya tahu, oh setiap kali, oke, kalau nggak ada tamu dia terbatas. Tapi kalau ada tamu, wah sepadan besar. Apalagi nanti anak usia 7 sampai 14 tahun, ini pendidikan ketegasan buat anak. Mana rule yang harus kita hargai dalam rumah ini? Jadi kembali Bapak Ibu nanti, walaupun ada yang mengatakan gadget ini ada yang di situ untuk melatih kreativitas, ada yang kemudian ya games anak-anak di internet itu yang kemudian menyusun kata, mengenal warna, itu kan bisa ya. Tapi kembali Bapak Ibu Subhanahu wa ta'ala, singkat yang pertama motivasinya adalah bahwa ini bukan menjadi pil penenang yang kemudian menjadikan kita bisa tenang beraktivitas tanpa kemudian anak kita ini kemudian berada di sekitar kita. Jangan itu motifnya. Tapi memang ada mission, ada mission yang kita inginkan. Sehingga kalau memang ada misi yang ingin kita lakukan buat anak, berarti dalam pemilihan gadgetnya juga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala nanti jenis gamesnya itu bisa kita pilihkan. Pemerhati masalah anak, beliau mengatakan bahwa selain narkoba, ada hal yang perlu diwaspadai dan ini jauh lebih berbahaya, yaitu pornografi. Dan beliau mengatakan pornografi sekarang sudah mulai masuk melalui model-model yang ada dalam games. Dan itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memang sampai seperti itu, maka anak pertumbuhan otaknya dia bukan saja tidak berkembang tapi stuck, berhenti, siap. Dan kalau sudah demikian, anak juga akan edik, anak juga akan kecanduan dengan pornografi. Kemarin ada sahabat kita di Brisbane, beliau kerja di IT, beliau kerja di kayak semacam saya lupa bahasanya. Jadi untuk izin penggunaan internet se-Asia Pasifik, kantornya di Australia sini. Jadi beliau bisa tahu bagaimana penggunaan internet di Indonesia. Beliau mengatakan penggunaan internet di Indonesia itu 75% sampai 80% itu berkaitan dengan pornografi. Entah itu melihat gambar, entah itu download film, ataukah kemudian broadcast dan lain sebagainya. 75 sampai 80%. Jadi wajar kalau kemudian Menkominfo yang kemarin itu kemudian
nge-ban ya, situs-situs porno. Tapi itu juga tidak mudah karena situs porno itu kalau terus diperbaharui maka juga harus terus diperbaharui. Saya paham ya. Misalkan Indo porno dilarang, dihilangin O-nya. Pokoknya macam-macam itu karena dia memang harus tekun dan lain sebagainya. Jadi kembali bahwa gadget ini dia sebenarnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala nanti bisa menjadi sarana bagi kita untuk tadi saya katakan ada beberapa games yang cukup bagus buat anak-anak, tapi sekali lagi yang pertama niatnya bukan untuk anak agar tenang. Kalau memang demikian bisa kita pilihkan yang baik ya. Yang selanjutnya adalah hati-hati kalau ada jenis-jenis game yang kemudian mereka download langsung dari internet ya, agar kemudian kita lihat apakah memang ada unsur-unsur pornografi atau tidak. Bagaimana jika sudah besar tapi masih suka bermain boneka ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya. Kita lihat apa kecenderungan dia dengan boneka tersebut ya. Apa kecenderungan dia dengan boneka tersebut ya. Kalau kecenderungan dia masih sewajarnya dalam artian ya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ya teman di tidur dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala sudah besar tapi masih bermain-main ya. Kalau kita lihat di Facebook kadang masih meluk boneka teddy bear gede gitu ya, padahal udah gadis ya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala saya kira kita perlu untuk memberikan pemahaman karena mestinya usia remaja apalagi dewasa, maka seorang anak itu akan muncul independen dalam dirinya. Dia akan mencari kawan dan yang terbaik adalah bagaimana mengarahkan dia agar kemudian berkawan dengan kawan-kawan yang sewajarnya dari kawan sekolah ataupun kawan di sekolah. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ada 3 lagi, mohon maaf ya. Ini kita tinggal 25 menit, jadi katanya pertanyaannya dipending untuk dijawab besok hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, setelah kemudian kita membahas anak usia 0 sampai 2 tahun. Pembatasan sampai 2 tahun ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala menekankan agar anak itu memang disempurnakan masa menyusuinya, yaitu haulaini kamilaini, 2 tahun secara sempurna. Itulah makanya ada pakem 0 sampai 2 tahun. Jadi memang anak 0 sampai 2 tahun adalah betul-betul diharapkan anak pada saat menyusui dengan ibunya. Dan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati ya, bagaimana menyusu dari sang ibu ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Bagaimana stimulan-stimulan yang ada dari seorang ibu kepada anaknya. Tadi saya katakan bagaimana seorang ibu yang bisa menyisipkan doa dengan belayan sayangnya. Maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati kembali bahwa kenapa dipenggal 0 sampai 7 tahun? Maaf, 0 sampai 2 tahun. Padahal tadi saya mengatakan secara psikologisnya 0 sampai 7 tahun itu adalah kasih sayang, karena kemudian ingin memastikan bahwa 2 tahun ini adalah masa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan agar kita menggenapkan untuk menyusui seorang anak. Setelah 2 tahun maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala yang terbaik adalah disamping. Anak sudah diajarkan sebelum 2 tahun untuk kemudian mulai disamping. Kalau tidak, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala dia akan terus besar, remaja dan punya kebiasaan yang bagi dia saat itu sudah tidak normal. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala 2 sampai 7 tahun ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala anak usia begini, maka Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala sudah mulai mencontoh. Maka yang pertama sekali adalah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala biarkan anak mencontoh sholat kita. Walaupun Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala masih belum sempurna, kita ajak anak kita untuk mencontoh. Karena itu yang paling tepat untuk usia segini adalah teladan. Anak usia 2 sampai 7 tahun adalah penjiplak yang paling hebat. Anak usia 2 sampai 7 tahun adalah penjiplak yang paling hebat.
Anak kalau kita ajarkan apa saja dia akan ikut. Isbain, dia akan isbain. Tapi kalau kita ajarkan Assalamualaikum, dia akan ikut. Anak itu penjiplak yang paling hebat. Orang dadanya begini, kita pengen ajarin anaknya, sedang kita dada begini, dia akan begini. Anak itu penjiplak yang paling hebat usia-usia segini. Ya. Orang kan dadanya gini, kita ajarin dia, coba deh begini. Dia akan begini di dadanya. Ya. Anak itu penjiplak yang paling hebat usia seperti ini. Karena itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, berikan dia contoh yang baik. Salah satunya adalah bagaimana anak mencontoh daripada sholatnya. Biarkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, walaupun ya saya katakan masih gerakannya tidak sempurna, ya, dia mencontoh. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kemudian kita mulai mengajarkan doa-doa pendek. Kemampuan anak hebat loh usia segini. Anak itu bisa banyak menghafal doa-doa, lafaz, azan, iqamah. Ustaz apakah kesian berat? Tadi yang penting adalah bagaimana dia belajar dalam keadaan fun. Dia belajar dalam keadaan nyaman. Sambil belajar, sambil kemudian sambil bermain, sambil ini itu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita ngajarin doa, ngajarin lafaz azan, qomat. Bahkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, tadi anak katakan kita mengajarkan anak untuk mulai membaca dan menghafalkan Al-Quran. Itu bisa, ya. Mulai membaca dan menghafalkan Al-Quran tergantung dari Bapak Ibu mau fokusnya yang mana. Tadi mengajarkan ngafal. Mengajarkan ngafal itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, satu kata diulang 3 kali. Lanjut ke kata berikutnya, balik lagi dari awal, kemudian teruskan, ya. Jadi demikian. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah berkaitan dengan pendidikan sosial. Anak sudah bisa untuk diajarkan pendidikan sosial. Apa pendidikan sosialnya? Yang pertama itu adalah bagaimana menghormati orang tua. Anak kan sudah mulai ngomong. Kadang anak tidak tahu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ketika dia misalnya berkata keras gitu ya, lantang ya. Keras artinya suara, lantang adalah Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, kembali juga suara. Cuma, ini ada cumannya. Kalau anak berbicara kasar, nah ini yang kemudian kita harus aware, dapat dari mana kata ini? Karena biasanya anak usia segini paling dia hanya bisa suaranya kencang. Dia bilang nggak mau, gitu ya. Tapi kalau udah ada kata-kata kasar, nah ini dapat dari mana? Ini dua hal yang berbeda. Artinya kalau memang dia bicaranya keras suaranya, ya, maka Bapak Ibu kita ini kan kita lembut. Saya soalnya kok begitu sama Umi? Ya. Tapi kalau kemudian kata-kata kasar, nah ini kemudian, Soleh dapat dari mana kata-kata yang begitu? Coba, jangan-jangan ketika dia main sama temannya dia dapat kata-kata itu, ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa kita ajarkan bagaimana berbicara baik kepada orang tua, cium tangan saat berjumpa, ya. Salim, cium tangan, ya. Cium tangan sama Ustaz, diajarkan. Ini pendidikan sosial. Agar jangan sampai nantinya saya katakan tidak seimbang, pinter tapi kemudian attitude-nya kurang. Ya. Mohon maaf sekali lagi nyun sewu. Kadang suka terjadi diskusi. Ustaz yang maaf sekali lagi saya katakan, kita buka. Mana yang lebih baik anak kita di Islamic school atau di public school? Kadang di Islamic school cara yang diajarkan itu kayak model orang Arab yang kadang mami sambil teriak, ya, ngomong sama orang tua sambil tangannya diangkat-angkat, ya. Apalagi itu sering ada keluhan seperti itu. Kalau di publik itu attitude-nya kan diajarkan, ya, kedisiplinannya. Tapi di sini khawatir akidahnya, di sini khawatir attitude-nya. Saya nggak tahu kalau di first itu, karena baru seminggu belum nyampe seminggu, jadi nggak begitu kenal. Ya. Cuma di state yang lain atau di Amerika itu sempat yang jadi pertanyaan itu begitu. Nah, kita bisa mengajarkan, menyisipkan tadi pendidikan sosial. Ya.
saling cium tangan, senyum di hadapan orang tua. Soleh, kok begitu sama Abi? Jadi kembali Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antara pendidikan sosial adalah bagaimana minta izin ketika masuk kamar orang tua. Kalau dia tiba-tiba masuk, Assalamualaikum. Iya, dia belum salam. Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat tentang masalah minta izin. Jadi ketika Nabi SAW sedang duduk bersama para sahabat senior, ada Abu Bakar, ada Umar, di samping beliau itu sahabat Ibnu Abbas, masih kanak-kanak beliau. Nabi saat itu ingin menawarkan air. Maka lihat Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, bagaimana Nabi SAW, walaupun ini anak-anak, tapi Nabi kemudian minta izin kepada Ibnu Abbas. Kata Nabi, bolehkah aku berikan kepada yang lainnya dulu? Karena kan ada yang senior, ada Abu Bakar, ada Umar. Ternyata sahabat Ibnu Abbas ini gak mau kalah. Nggak mau, aku mau duluan. Dan Nabi menghargai. Maka sahabat Ibnu Abbas ini minum duluan. Dari sini, para ulama pendidikan mengatakan ada banyak pelajaran. Yang pertama, Nabi itu mengajarkan kepada anak bagaimana perilaku sosial, yaitu minta izin. Kalau ada barang yang memang punya dia, kamar yang kita sudah sediakan buat dia, itu kita juga perlu untuk melatih kita minta izin. Assalamualaikum, Abi boleh masuk? Boleh pinjam pulpennya? Handphonenya udah selesai, Abi pinjam ya? Jadi kita mengajarkan kepada dia juga untuk kemudian memiliki perilaku yang sama. Ketika misalnya sedang main seperti ini sekarang, beramai-ramai, itu kan kadang Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, anak usia segini rasa memilikinya itu besar. Artinya dia nggak mau ngalah kadang dengan temannya, tarik-tarikan dan lain sebagainya. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kalau kita dapati ternyata anak kita dalam tanda petik mengambil mainan orang, ini mainan orang, maka kemudian kita ajarkan. Soleha Umi udah izin sama dia, udah izin belum? Coba kasih tahu. Ini perilaku sosial. Yang kedua, kejadian sahabat Ibnu Abbas tadi adalah menunjukkan bahwa kanak-kanak di zaman Nabi itu mereka berani untuk kemudian ngomong bahwa dia nggak mau untuk kemudian dilewati minuman tersebut. Kalau kita kan udah songong banget, enak siapa? Kampungnya di sana belum minum duluan, songong banget gitu kita ini enggak. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kita lihat bagaimana keterbukaan. Makanya Imam Ghazali belum mengatakan, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, Imam Ghazali menyatakan bahwa anak usia sampai 7 tahun bahan dasar hatinya itu jujur. Bahan dasarnya. Kalau sampai ada yang ditutupi, maka itu biasanya dari kita. Anak takut untuk ngomong ada PR atau tidak. Anak takut makanannya dihabiskan atau tidak. Jangan salahkan anak. Mungkin kita yang terlalu keras sama anak. Contoh kita dipanggil gurunya, Ibu mohon maaf, ini anaknya kok kalau dikasih ngomong nggak kerjakan ya? Oh, kita jangan langsung tweet, gitu ya. Di pengajian anaknya nggak bikin square, Masya Allah, apa kata dunia? Wah, gitu. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kenapa seorang manusia itu marah? Secara psikologis, seseorang itu marah karena dari otak kecilnya mengirimkan sinyal ada bahaya yang mengganggu dia. Maka harus disikapi dengan marah. Bahaya itu bisa harga diri, wah ntar malu nih. Bahaya itu bisa kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rasa gak enak. Bahaya itu bisa bersifat materi. Sepatu udah rusak baru dibeliin kemarin, ini termasuk bahaya. Gak tahu Abi kerja banting tulang, siang malam, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Ini apa-apa nih? Orang Betawi dulu begitu kan? Namanya orang Betawi, bapaknya kerja apa nih? Pala jadi kaki, kaki jadi pala. Artinya tuh begitu kerjanya. Kalau sekarang kan ada yang begitu, pala jadi kaki, kaki jadi itu akrobat kerja. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, jadi kembali bahwa kalau anak kemudian ada yang disembunyikan,
berarti ada yang keliru itu di kita. Dia nggak ngomong kalau ada PR, dia nggak ngomong kalau ada sesuatu. Maaf, termasuk di antaranya, kamu kok pipis di celana? Kan ibu udah bilang, kalau mules bilang. Itu bukan anak kemudian jadi malah terbuka. Maaf, besokannya akan terulang lagi. Coba perhatikan. Justru anak, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala mati, dia takut. Jadi anak usia 0 sampai 7 tahun itu bahan dasarnya itu jujur, terbuka. Kalau nggak seperti itu, kita harus introspeksi diri. Biasanya something wrong-nya itu di kita. Ya. Dilatih dulu sama ini. Ya. Jadi kembali bahwa kejadian Ibnu Abbas tadi menunjukkan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala Nabi itu mengajarkan untuk kemudian ya menghargai. Ini minta izin dulu ke sahabat Ibnu Abbas. Nabi juga tadi dari sini Bapak Ibu menunjukkan bahwa sahabat ini kemudian nyaman dia untuk mengungkapkan bahwa dia tak mau kalau dilewati. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala ini pendidikan sosial. Tadi yang pertama pendidikan keimanan, kedua pendidikan sosial. Yang ketiga Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala pendidikan psikologis. Penuhi hak-hak anak, hak lahirnya, hak batinnya. Hak lahirnya tentunya kita mencari yang halal. Saya ingin masuk yang poin kedua, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ittaqullah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah wa a'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah kalian kepada anak-anak kalian. Kalau kita dianugerahkan oleh Allah, anak itu lebih dari satu, ingat adil. Secara psikologis, memang orang tua itu akan merasa dekat kepada salah satu dari anaknya. Itu tidak dipungkiri. Apakah dia lebih nurut? Kita pulang tuh, ayah capek ya? Abang ambilin air ya? Itu kan kita ser. Kalau yang satunya lagi kan main. Dalam hati itu ada kedekatan dengan seseorang. Tapi Nabi mengajarkan, kalau hati ini ada lebih berat sayang kepada seseorang, tapi paling tidak dalam sikap yang zahir, jangan dibedakan. Kalau giliran dia salah, udah sama kamu, tapi giliran ini dulu. Oh, jangan salah, anak akan menilai. Ketika kita tidak adil, maaf, bahasanya para ulama, kita menaruh dendam yang nantinya akan muncul ketika kita wafat antar mereka. Sekarang ya akal banyak ada emak, tapi kalau meninggal tahu. Kita sedang menaruh dendam antar mereka, dan itu muncul ketika kita sudah meninggal. Sekarang ada mereka segan. Mungkin kita doktrin dia untuk bakti sama orang tua. Ketika ribut jangan gitu, mau udah jantung ini. Oh kita nggak jadi ini. Tapi kalau udah meninggal, keluar. Lo anak yang disayang dulu. Wa'dilu baina auladikum. Adil dengan anak-anak kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sekali lagi bahwa mungkin secara perasaan kita ada lah di antara anak kita yang 2 ini, yang 3 ini, yang 4 ini kita lebih sayang. Tapi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, secara lahir itu paling tidak mesti adil. Adil itu proporsional. Adil itu bukan berarti sama. Dulu kami itu protes kadang ketika masih kecil, 5-5-nya baju sama. Itu kadang liatin, itu berkata ini sama semuanya kalau udah kuning. Tapi itu lagi kecil nggak protes gitu, sama gitu ya. Adil itu proporsional. Artinya apa? Kalau anak kita sudah SMP, ada yang SD, tentunya kalau di Indonesia itu kan ada uang jajan, ada mulai kepercayaan, ya. Itu tentunya berbeda. Anak ketika usia SMP, katakanlah sudah mulai ada belajar kelompok lah,
sudah mulai ada apa. Jangan sampai kemudian anak kita SD, mama kok itu boleh, aku nggak boleh. Kita harus kemudian bisa merasionalisasi. Adil itu adalah proporsional, bukan berarti sama, tapi perhatian itu tetap sama. Apalagi nanti saya katakan setelah umur 7 tahun ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, yang terpenting tadi bagaimana peraturan dalam rumah itu harus sama. Jadi bagaimana agar psikologis mereka bisa bagus tadi, jangan bandingkan, jangan bedakan, adil. Nah ini Imam Ghazali saya katakan tadi, ngajari anak kita untuk terbuka, jujur. Kata Imam Ghazali bahwa anak usia 0 sampai 7 tahun semestinya itu polos, nggak ada yang disembunyikan. Dulu ketika tahun 2009 saya ke Perth, ya, ada seorang ibu yang anaknya di public school, dia bilang, alhamdulillah anak saya ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, itu senang cerita. Jadi sang anak suatu hari pulang dari sekolah, dia cerita, mami, tadi aku dibuat belajar kelompok. Oke, terus ya kata guru, kami dikasih satu soal, kita jawab bareng-bareng, kemudian cepat selesai. Oke, terus Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, gurunya itu bilang, coba kamu perhatikan, kalau kamu kerja kelompok cepat selesai kan? Ya, makanya Tuhan kami itu tidak 1, 3. Maknya wow. Oh, itu sampai begini. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, kita lihat bagaimana anak itu polos. Dia nggak tahu yang kayak gini dia bikin panik. Maaf, kalau dulu video rambutnya bilang, oh, gitu. Langsung pada dikit. Anaknya diajarin begini. Ya, kita lihat. Anak itu usia segitu tuh polos, dia nggak tahu. Ya, dia nggak tahu. Nah itu nanti ada tekniknya, bagaimana teknik menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis dari anak. Itu kritis anak. Kadang kita bilang, ayo kamu mau hasanat nggak? Di sini kan saya sering dengar bahasa gitu ya. Kamu mau hasanat nggak? Mau jannah nggak? Ayo ngaji. Ntar dia nanya, jannah itu di mana ya ayah? Nah, mana ya gitu. Ntar di akhirat. Itu kan sesuatu yang abstrak Bapak Ibu. Tapi bagaimana logika dia yang saat itu ingin yang konkret, ingin yang real, kita ngomongnya abstrak. Saya pernah di Sydney, dengan begitu berapi-apinya, saya ngisi, saya bilang kepada anak-anak, ayo kita belajar Al-Quran, kita belajar juga bahasa Arabnya. Bahasa Arab itu, bahasa Al-Quran, dan bahasa juga ahli sudah, betul gitu? Sepakat kayak gitu? Bahasa Arab itu bahasa Arab. Ada anak-anak tanya, teacher, I don't speak Arabic. Ustaz, saya nggak bisa bahasa Arab, terus saya nggak masuk surga dong. Nah itu jawabnya kemana anak kayak gini, bocah kayak gini? Kritis anak-anak begini. Kita kadang begitu menggebu-gebunya, kita motivasi dia untuk belajar bahasa Arab, kita bilang di bahasa Arab sudah, jangan salah. Kadang anak dengan kritisnya dia akan mikir, saya nggak ngerti bahasa Arab, kan mau masuk surga dong. Ya, kita lihat. Sederhana, kritis, bahkan terkadang masalah yang bagi kita itu sudah clear, kita nggak pernah nanyain Allah kayak gimana, di mana. Itu ditanya. Tapi yang pasti, clue yang kita ambil di sini adalah bahwa anak usia segini itu polos. Dia akan nanya, dia akan ngomong. Pendidikan keimanan, pendidikan psikologis. Yang berikutnya memberikan mainan, nemenin anak, menggembirakan hati. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, membangun kompetisi sehat, memberikan imbalan kepada pemenangnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, itu lomba lari dengan Hasan dan Hussein, dengan Umair, ya, kasih imbalan. Itu berarti sudah ada kompetisi. Anak sudah mulai diajarkan memotivasi anak, memberikan pujian, ya. Bercanda, jangan lupa, bercanda juga nggak apa-apa.
bercanda dengan anak. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa rahmati, saya ingin mengatakan bahwa kita sudah mulai saatnya di usia ini untuk belajar cerita, Bapak Ibu. Untuk mulai cerita. Bagaimana anak kita, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa rahmati, itu bisa betah dengan cerita kita. Coba kita pilihkan, kita masukkan nilai-nilai. Malam sebelum tidur, dulu saya masih ingat ketika di Kairo, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa rahmati, itu sambil usap-usap, kita cerita sampai kepada satu titik, cerita apa lagi? Jadi mau cerita apa Ukasha? Cerita Nabi kan? Udah pernah dengar. Sahabat-sahabat udah pernah dengar. Cerita apa gitu ya? Kita mau ceritain kancil dan buaya, cuma lagi kita kecil kan dulu begitu, kancil dan buaya. Kancil mau nyebrang tuh Pak, kan begitu ceritanya kita dulu ya. Akhirnya nyanyi itu sih, kancil anak nakal suka mencuri kupet. Tapi kan ini gak bagus, ada mencurinya. Kita mau ajarin nyanyi, mohon maaf sekali lagi, kemarin juga di Brisbane itu ada orang sepuh kita yang dulunya guru bahasa Indonesia. Awalnya mau protes, tapi saya bilang mohon maaf, lagu balonku itu sudah tidak saatnya lagi kita nyanyikan. Lagu balonku. Kenapa? Lagu itu sebenarnya menyudutkan Islam. Balonnya ada 5, tapi yang pecah warna hijau, padahal kan disebut. Coba deh, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Hah? Apa? Merah kuning, merah kuning kelabu, merah kuning kelabu, merah kuning kelabu. Nah, lupa. Terjadi lupa. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ketika meletus balon. Itu zaman dulu kan warna masih sensitif. Yang meletusnya balon hijau padahal nggak ada dari nama-nama balon itu. Jadi bisa kita ganti. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kita ganti. Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang puasa. Siapa tidak sholat nar, siapa tidak zakat. Ya, jadi itu bisa kita ganti. Jadi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, coba ya, kita ajarin cerita, kita masih bercerita kepada dia. Kemudian melatih kepemilikan mainan dia ini, melatih kepemilikan dia. Kasih di boxnya itu mainan siapa, kalau abangnya mau mainkan pinjam, itu melatih dia punya kepemilikan. Jadi itu dia punya. Terutama kalau anak kedua, ketiga, itu kan seringnya adalah turunan dari anak pertama. Ini harus clear, sudah jadi milik anak kedua atau kemudian masih milik abangnya, itu harus clear. Agar anak ada rasa kepemilikan. Kalau tidak, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf sekali, mohon maaf, sering mainan yang kita belikan kepada dia itu tidak awet karena anak tidak ada rasa memiliki. Ya. Panggilan yang baik, memenuhi keinginan anak, bimbingan yang terus menerus. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, 50 sudah habis ya. Pendidikan akal terhadap anak. Tadi dibacain kisah-kisah. Berbicara langsung, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar bicara langsung kepada anak dengan jelas, tugas. Makanya tadi saya katakan ya, kita ngomong nih dengan dia nih, kita ngomong dengan anak tersebut ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala rahmati, tadi saya katakan bahwa anak usia 0 sampai 7 tahun itu usianya untuk terbuka sama orang tuanya. Kalau ternyata anak 0 sampai 7 tahun ada yang ditutupi, ingat tadi apa? Biasanya salah orang tuanya. Apa terlalu keras sehingga kemudian anak takut kalau dia jujur nih, waduh, ntar orang tuanya marah. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi berbicara sesuai dengan kemampuan akal anak. Berbicara dengan kemampuan akal anak. Ketika di Malaysia,
Ada sepasang suami istri yang curhat kepada saya. Anaknya masih kecil, ya, usia sekitar hampir 7 tahun. Jadi mereka sewa rumah di Malaysia. Itu ada kamar utama. Bapak Ibu kalau subhanahu wa ta'ala, di kamar utama ini ada satu lukisan yang memang ditempel langsung di dinding. Itu maaf, lukisannya gambar laki perempuan sedang ciuman. Sang anak setiap kali masuk ke kamar ibu bapaknya itu ketawa. Jadi dia nanya, Ustaz gimana ya? Apa perlu saya jelaskan bahwa itu tuh apalah kita bilang mungkin itu muhrim kali Ustaz ya, jadi boleh ciuman gitu segala macam. Dia nanya begitu. Nah, di antara ibu-ibu pengajian ada yang psikolog, kata beliau, Bu jangan dulu. Coba tanya kenapa dia ketawa. Make sense juga. Ya. Bapak Ibu kalau subhanahu wa ta'ala rahmati, akhirnya minggu depannya kan pengajian ibu itu cerita, Alhamdulillah Ustaz, belum saya jelaskan ciuman itu apa. Emang kenapa Bu? Pas saya tanya sama anak saya, Abang kenapa kalau masuk kamar mama ketawa lihat lukisan? Apa kata dia? Habis rambutnya lucu. Rambut yang bikin lucu. Nah, berarti kita berbicara dengan akal dia. Kita sudah kegeeran, waduh ini jangan-jangan dia ciuman. Gak lucu tuh rambut. Anak-anak tuh akalnya beda dengan kita, ya. Akalnya beda dengan kita, ya. Orang Nabi ditunggangi oleh Hasan dan Husain kan dianggapnya kuda, ya. Jadi kita berbicara dengan akal dia. Jangan sampai kemudian biasanya abangnya, kalau dia belum punya abang, biasanya abangnya tuh yang akan ngomong, ih nggak lucu, apaan, bukan. Nah, anak yang kedua, ketiga itu kadang suka hatinya kecil hati karena menurut dia ini pasti lucu. Abang-abangnya nganggap dia itu udah lucu. Nah ini hati-hati. Kita harus ikut dengan akal dia. Tadi yang saya katakan, dia nonton kartun, dia tahu jatuh nih mak, jatuh. Dia ketawa, diulang lagi, jatuh, ketawa lagi. Ya, memang ini begitu masih usianya. Ya, saya kira Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf, jadi kita baru pendidikan keimanan, pendidikan sosial, pendidikan akal. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.